Ya, kebijakan privasi yang baru digulirkan aplikasi pesan singkat WhatsApp disorot banyak kalangan. Pro dan kontra terkait kekhawatiran jual beli data pribadi para pengguna aplikasi pesan instan ini pun layak untuk kita pahami. Dan sudah terhubung bersama kami malam hari ini, Alphonse Tanujaya selaku pengamat keamanan sibervaksin.com. Selamat malam, Mas Alphonse. Malam Fani. Oke, ini banyak sekali ketakutan dari para pengguna aplikasi pesan singkat ya. Apakah benar kebijakan privasi yang baru dikeluarkan oleh WhatsApp khususnya ini benar-benar mengancam data pribadi para penggunanya? Sejauh mana Mas Alphonse melihat pro dan kontra ini? Kalau untuk mengancam data pribadi dari isi chat sih rasanya itu kurang benar ya. Jadi isi chat itu dienkripsi oleh end-to-end encryption AES 256 yang butuh 7 turunan pun tidak bisa didekripsi dari isi chat. Cuma perlu kita khawatirkan adalah metadata dari user. Ada metadata dari WhatsApp yang akan di-share dengan Facebook group yang perlu menjadi peran kita. Oke, Mas Alphonse, kalau misalnya fitur end-to-end enkripsi sendiri ini seperti apa ya kalau dari sisi hukum? Apakah ini bisa dikatakan melanggar hukum? End-to-end encryption itu sebenarnya cara WhatsApp untuk mengamankan diri dari pemerintah atau pihak-pihak yang ingin mendapatkan bocoran dari message. Saya dan Fani sedang chatting, otomatis WhatsApp saya dan WhatsApp Fani hanya 2 perangkat ini yang memiliki untuk membuka message. Jadi server WhatsApp sendiri pun tidak memiliki kunci untuk membuka message-nya. Sehingga akan jika ada pemerintah di Amerika kan WhatsApp, aku pengen lihat di chat-nya Fani dengan Alphonse. Mereka bisa bilang, kita nggak punya kuncinya, yang punya kunci adanya di handphonenya Fani dan Alphonse. Kira-kira segitu amannya. Dan kalau ingin membuka kunci pengamanannya, rasanya ya tadi 7 turunan pun saya wariskan tugas untuk membuka enkripsi ini dengan komputer yang tercanggih hari ini tidak bisa dibuka. Oke, tapi kalau misalnya data-data yang katakanlah disimpan oleh pihak ketiga gitu, yang mengelola sistem aplikasi pesan singkat itu seperti apa sih, Mas Alphonse? Dalam penyimpanan data chatting, kalau WhatsApp itu menyerahkan kepada user. Nah, di situ ada kelemahan. Jika usernya ceroboh dan di Google Cloud disediakan, itu bentuknya tidak terenkripsi. Jadi itu tergantung kepada kemampuan usernya untuk mengamankan data chatnya. Sedangkan aplikasi yang lain, Telegram pun simpan di servernya. Tetap sangat tidak menyimpan. Telegram menyimpan di servernya, klaimnya memang tidak bisa dipecahkan. Tapi apapun yang disimpan di servernya, artinya itu bisa diambil. Sedangkan WhatsApp mereka tidak menyimpan. Jadi itu mungkin yang satu poin yang menarik yang perlu diperhatikan juga. Oke, Mas Alphonse, resiko yang harus dihadapi pengguna ketika mengakses internet adalah rentan peretasan ya, rentan dihack. Seberapa aman sebenarnya ketika suatu aplikasi ini mengklaim fiturnya aman terenkripsi? Mungkin kalau misalnya dalam sebuah kontrak yang digunakan usernya ada kata-kata yang perlu kita garis bawahi gitu, Mas Alphonse. Jadi yang perlu kita soroti dari WhatsApp ini bukan dari keamanan chat. Keamanan chat itu tidak dapat disangkal dikatakan sangat aman tiga-tiganya, baik WhatsApp, Telegram maupun Signal. Yang perlu disoroti adalah pembagian metadata dari chat. Itu yang tidak bisa dianggap remeh. Jadi metadata itu kelihatannya sesuatu yang sangat simpel. Kalau kita ambil foto, metadata itu kan dipakai kamera apa, resolusi berapa. Jadi ada juga informasi fotonya diambilnya di mana, lalu GPS-nya di mana, tanggal berapa. Nah, jika metadata ini diterapkan ke user WhatsApp tanpa mengetahui isi chat pun, banyak sekali informasi yang bisa diketahui oleh WhatsApp. Dan program messaging lain, kita jangan menyasar ke WhatsApp saja, termasuk Telegram, termasuk Signal juga mereka akan tahu informasi ini gitu. Contohnya apa? Misalnya saya pakai WhatsApp, WhatsApp tahu saya tergabung ke grup apa saja. Lalu WhatsApp tahu
saya sering chatting dengan siapa saja, seberapa keras saya chatting, dan jam berapa saja. Jadi katakan contohnya misalnya saya punya pasangan siapa atau ada pacar atau apa, WhatsApp tidak tahu saya ngobrol apa. Tapi kalau satu metadata diambil dan diolah jangka panjang, misalnya dalam waktu setengah tahun, 1 tahun, itu akan ketahuan polanya. Oh, ini komunikasi dengan istri. Oke. Yang satu diem aja, yang satu ngomong terus. Ini komunikasi siapa dan berapa kerap gitu. Itu metadata itu ya sangat berharga jika diolah dengan. Oke, jadi benar-benar ya pengguna dari aplikasi pesan singkat ini yang harus pintar-pintar mencari info dan juga mencari strategi supaya keamanan data privasinya terjaga. Terima kasih Mas Alphonse atas informasinya yang enlightening pada malam hari ini. Terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Connected.